Chapter 6. Jimat Pembersih Roh. Kenapa ayah pulang? Su Jingwen kembali ke rumah sakit, dan orang pertama yang dilihatnya adalah ayahnya. Sejak ibunya koma, ayahnya menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk kariernya, sementara perusahaan ibunya dikelola oleh Su Jingwen. Namun, karena ibunya sakit, perusahaan itu berantakan. Meskipun demikian, ayahnya tidak bertanya tentang hal itu, dan juga jarang datang ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Namun, Su Jingwen tidak mengetahui alasan ayahnya tiba-tiba datang ke rumah sakit hari ini. Jika aku tidak pulang, aku tidak tahu seberapa banyak masalah yang akan kamu buat. Membeli semua barang palsu ini, kau bahkan percaya jimat akan menyembuhkan ibumu. Apakah caramu berikutnya adalah mengundang Tiao Dasen? Wajah Su Jianzong sangat suram. Jelas, dia kecewa pada putrinya. Mendengar ini, Su Jingwen sadar Wang Peng telah mengkhianatinya. Dia merasakan gelombang kebencian terhadap Wang Peng yang menjijikkan ini. Namun, dia juga sangat kesal dengan ayahnya. Oleh karena itu, dia tetap diam dan tidak mau menjawab. Kenapa diam saja? Segera buang sampah-sampah yang tidak berguna ini. Su Jianzeng berkata dengan suara memerintah. Ayah, setelah ibu sakit, apa yang sudah ayah lakukan? Ayah hanya datang mengunjungi ibu sekali ketika ibu koma. Kemana saja ayah selama ini? Tanyakan pada diri ayah sendiri. Apakah ayah sudah memperlakukan ibu dengan benar? Apa yang telah aku lakukan? Aku sangat jelas tentang hal itu di hatiku, dan aku tidak perlu ayah mengendalikanku. Ibu tidak pernah mengkritik ayah atas wanita yang ayah miliki di luar. Tetapi bagaimana dengan diri ayah sendiri? Pernahkah ayah memikirkan tentang ibu sedikit saja? Setelah diam beberapa saat, Su Jingwen tiba-tiba meledak. Kamu. Wajah Su Jianzong memerah dan putih setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangkat tangannya, dan hendak menamparkan putrinya. Tetapi melihat wajah putrinya yang tegang namun lelah, dia perlahan-lahan menurunkan tangannya. Dia menyadari di dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak memiliki hak untuk mengatakan apapun tentang putrinya. Dia memang telah melakukan kesalahan terhadap istri dan putrinya. Perusahaan istrinya sepenuhnya dikelola oleh putrinya, dan dia tidak membantu sedikit pun. Oke, aku tahu aku tidak bisa mengendalikanmu. Tapi kuharap ini terakhir kalinya kamu percaya tahayul. Jangan lakukan ini lagi. Kamu telah mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tidak bisakah kamu memahami ini? Jangan memulai konflik dengan Wang Peng atas penipuan tahayul di jalanan, kata Su Jianzong tak berdaya. Su Jingwen diam-diam mengutuk Wang Peng. Tentu saja. Dia tahu mengapa ayahnya ingin dia dekat dengan Wang Peng. Jika ayahnya ingin kariernya maju, maka dia membutuhkan bantuan ayah Wang Peng. Meskipun ayahnya sudah menjadi wali kota, ayahnya tidak ada dalam daftar investasi besar-besaran keluarga Su. Tanpa bantuan keluarga Su, Su Jianzong akan tetap dalam posisi itu seumur hidupnya jika dia tidak menemukan koneksi. Sebenarnya, Su Jianzong memang berpikir seperti ini. Kekuatan keluarga Wang tidak kurang dari keluarga Su, dan di atas itu, keluarga Su bukanlah salah satu dari keluarga besar di ibu kota yang menerima sponsor besar-besaran dari banyak investor. Keluarga-keluarga dengan potensi tanpa batas. Dia benar-benar memuncak dalam kariernya sebagai wali kota, dan hampir berusia 50 tahun. Jika dia tidak menerima bantuan dari luar,
mungkin dia secara perlahan akan menghilang dari garis pandang keluarga Su. Jika dia bisa meminjam kekuatan keluarga Wang dan mengambil satu langkah lebih tinggi, maka mungkin sesepuh keluarga akan mengevaluasi kembali potensinya. Jangan lupa subscribe channel Manga Banzar. Meskipun dia mengetahui rencana ayahnya, Su Jingwen tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Wang Peng tampan, di mata Su Jingwen, dia hanya berwajah tampan namun tidak berguna. Menyadari ini adalah gilirannya memasuki kamar ibunya. Su Jianzong membuka mulutnya, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menahannya. Dia sadar rencananya tidak bermanfaat bagi putrinya. Dia memikirkannya, dan juga mengikutinya, tetapi berhenti di ambang pintu. Dia tidak memiliki keberanian untuk menemui istrinya yang koma selama 3 tahun. Di tempat tidur, terbaring seorang wanita cantik yang tampak berusia 30-an. Dia mirip dengan Su Jingwen, tetapi matanya tertutup rapat, dan alisnya tampak sedikit berkerut. Melihat Su Jingwen masuk, perawat yang duduk di kepala tempat tidur bergegas berdiri, dan menyapa Su Jingwen sebelum pergi. Melihat ibunya yang masih koma, mata Su Jingwen berlinang air mata. Sudah beberapa tahun dan, meskipun dia belum menyerah, dia tidak memiliki siapapun untuk mencurahkan kesedihannya. Dia hanya bisa menangis di samping tempat tidur ibunya di tengah malam. Mengeluarkan jimat pembersih roh yang berharga $20.000, pikiran Su Jingwen melayang. Meskipun dia tahu itu mungkin palsu, dia masih tidak bisa menekan kegembiraan di hatinya. Seolah-olah ibunya benar-benar akan bangun setelah dia melempar jimat ini. Melihat putrinya terdorong oleh rasa putus asa, Su Jianzong menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia ingin menunggu setelah putrinya menggunakan jimat ini, dan bicara baik-baik dengannya. Su Jingwen tiba-tiba berdiri dan mundur 2 langkah. Dia mengangkat tangannya, dan melemparkan jimat pembersih roh ke arah wanita yang berbaring di tempat tidur. Dan pada saat yang sama, dia dengan lembut mengucapkan kata, "Lin." Melihat putrinya yang percaya tahayul, Su Jianzong sama sekali tidak terpikir untuk tertawa, tetapi malah tergerak. Hanya ada keresahan, dan rasa bersalah di hatinya. Demi ibunya, putrinya yang berpendidikan tinggi mulai mempercayai hal-hal ini. Namun, Su Jianzong segera menyadari ada masalah dengan matanya. Jimat kuning yang dikeluarkan putrinya benar-benar berubah menjadi banyak sinar putih setelah putrinya berkata, "Lin." Sinar putih ini memasuki tubuh istrinya ketika beberapa abu menghujani dirinya. Jika bukan karena seluruh ruangan tiba-tiba mendingin, dan matanya merasakan sakit akibat sinar terang, dia akan menyangka dia berhalusinasi. Apa-apaan ini? Su Jingwen juga terkejut. Dia menyangka setelah mengeluarkan jimat dan berkata, "Lin, itu akan jatuh ke atas selimut ibunya." Dan kemudian dia akan bersiap untuk membangunkan ibunya. Namun, banyak hal yang melebihi perkiraannya. Jimat yang dia keluarkan berubah menjadi banyak sinar putih dingin yang semuanya masuk ke tubuh ibunya. Sementara itu, jimat yang dia lempar telah lenyap. Dalam sekejap mata, yang dilihatnya hanyalah bintik-bintik kecil debu yang beterbangan. Su Jingwen merasakan benjolan di kepalanya. Dia tahu bahwa kebanyakan dari penipu menggunakan bahan kimia untuk menipu orang, namun, dia adalah murid sains yang cerdas. Dan tidak mungkin dia bisa menjelaskan fenomena ini dengan reaksi kimia apapun. Mungkinkah jimat ini sungguhan?
Berpikir bahwa jimat ini mungkin benar-benar berfungsi. Tangan Su Jingwen mulai bergetar. Jika apa yang dikatakan master yang menjual jimat itu benar, maka ibunya akan segera bangun. Su Jingwen tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya, dan bergegas ke samping ibunya. Catatan: Tiao Desen adalah seorang yang mengundang roh memasuki tubuhnya untuk melakukan sihir.